Gimana Om Wai? Nah, tadi menarik tadi. Bilang Norma itu tidak pernah bohong. Ya. Yang bohong Pinocchio. Iya. Hidungnya panjang. Panjang. Iya. Pinocchio. Maksudnya apa ini? Gak ada maksud. Oh, nggak ada Pinocchio kan di sini. Kome itu Pinocchio. Oh, gitu. Kan itu. Nah, nanti ngomong nunggu berapa bulan, fak sejarah nunggu berapa lama. Udah berapa bulan sudah kelihatan tuh pelemahannya kok. Itu yang kemarin OTT. Ini Om Wahyu ini jangan-jangan dukun ini Pak Fadlizon. Gitu. Weruh sak derenge winareh ini kalau kata orang Jawa. Iya, cuma sekedar nanya aja mewakili kepentingan boleh, ini loh. boleh. Mahasiswa dari tadi tungguin mau. Ya. Boleh nggak nih Oh, saya boleh ini Kang Maman ini. Ya. Ya, makasih nih pimpinan dikasih kesempatan. Saya ingin merespon masalah mengenai isu KPK ini. Semua nih tahu bahwa KPK itu kan lembaga ad hoc. Itu dulu ya. Kalau memang betul-betul kita-kita yang di Dewan ataupun yang kita kemarin melakukan Sebentar, ikut ad terlibat. hoc confirm itu. Betul, ada setuju lembaga ad hoc KPK itu? Tidak. Oke, nggak gini. Silakan. Saya mau bilang. Diselesaikan. Bagian ngadu-ngadu aja. Artinya begini. Kalau kita mau bubarin KPK, kemarin itu sebetulnya bisa saja. Kita satu DPR itu kan solid kemarin itu. Tetapi faktanya tidak dilakukan. Ada yang minta berarti Pak ya? Ada yang minta dengar dibubarkan dulu. ya suara aspirasinya ya? Dengar dulu. Artinya kalau kita mau bubarin itu bisa saja, tapi faktanya tidak dibubarkan. Berarti DPR masih melihat KPK perlu di Republik ini. Itu dulu satu. Nah, tapi bahwa di era demokrasi... nenek-nenek udah tahu kalau KPK masih perlu, Bos. Nah, itu dia. Ya, kan? Maka tadi saya bilang, teman-teman sekarang yang ingin saya sampaikan bahwa begini. Di era demokrasi mau suka tidak suka hak masing-masing. Di era demokrasi mau setuju atau tidak setuju hak masing-masing. Monggo. Yang penting disampaikan, alhamdulillah teman-teman hadir di dalam forum sidang yang terhormat ini kita respon. Namun yang ingin saya bilang, pimpinan KPK itu baru terpilih 1 bulan. Revisi undang-undang KPK baru seumur jagung. Saya pikir terlalu cepat dan terlalu dini kalau kita mau menilai bahwa KPK hari ini tumpul. Nah, kuncinya apa? Kalau memang teman-teman menganggap bahwa KPK ini tumpul ataupun apapun itu, ya mari kita asah bersama-sama. Forum-forum seperti inilah yang kita jadikan sebagai bagian dari forum kita untuk melakukan pengawasan, melakukan monitoring semua kinerja-kinerja KPK ke depan. Betul memang. Kita kasih kesempatan. Undang-undang KPK ini memang masih seumur jagung. Tapi sebetulnya seharusnya nggak punya umur sama sekali. Semestinya KPK tidak seperti sekarang. Saya balik tadi kalau kata Pak Abu Bakar ini talk show, kebanyakan show-nya kan. Enggak, semoga, kita talk juga betul, kok. semoga yang beliau katakan tidak seperti mereka mengurus negara. Kebanyakan show-nya gitu kan. Waduh. Begitu, ya. Waduh. Saya lanjutkan argumentasi saya. Saya harus bantah dulu. Saya jalan paham. Sebentar. Ini kalimat harus saya benari dulu. Enggak, gini Bang. Enggak, saya benari dulu. Saya komentari RUU KPK. Yang menyatakan ini banyak show-nya itu TV One sendiri. Kita banyak show-nya. Ya tapi kan Anda ucapkan tadi. Tadi kan Anda ucapkan gitu. Oh, sorry. Gini ya. Ada pimpinan sidang. Oke, gini ya. Jadi harus melalui pimpinan Oke, gini. sidang. Supaya enggak forum ini basa-basi. Forum ini semacam dulu bangsa Romawi mengenal dewa Janus. Janus itu mempunyai kemampuan menatap masa depan dan menatap masa yang lalu dalam satu waktu. Seperti tergambar dalam forum ini. Bapak-bapak yang ada di depan itu begitu optimis memandang bahwa KPK ini akan berhasil baru seumur jagung. Tetapi kalau ada wajah sebaliknya, kita justru melihat penetrasi undang-undang yang baru. Sama sekali tidak ada penguatannya. Contohnya apa ya? Yang kamu sampaikan contohnya apa? Apakah sudah ada selama 2 bulan terakhir? Oke, dramatisasi OTT yang PT IKA semacam negara yang tak bisa ditembus oleh para penyidiknya. Apalagi kasus Komisaris Rosa yang kemudian dikembalikan ke institusinya. Di mana penetrasi penguatannya? Ini betul tadi, ada cacat prosedur pada saat pembuatan. Karena RUU KPK dibuat pada saat kondisi yang sangat genting. Kegentingan dari mana? Akibat pada saat Pilpres ada 2 penantang, yang penantangnya pun ikut pada armada pemenang. Akibatnya apa? Gak ada check and balances, sehingga legislatif hanya sebagai tempat stempel dari apa yang diwacanakan. Waduh, pimpinan ini mesti dijawab oleh Pak Fadlizon. Cukup dulu. Ya betul. Dan saya menambahkan dulu ya. Dan terlihat paradoksnya. Saya menambahkan tadi agak tajam. Penantang betul. Menjadi apa tadi? Nah, iya betul. Jadi
Dan ini pun RUU KPK Nggak juga diulang tadi. produk. Penantang jadi Sebentar, apa tadi? saya lengkapi Oh, dulu. Dan iya. ini pun produk dari Pak Jokowi. Jadi kelihatan paradoksnya. Jadi saya berikan masukan kepada Pak Fadlizon. Buku Paradoks Indonesia ditambahkan 2 subjudul. Subjudul pertama ditambahkan ikut penantang pada armada pemenang. Ya. Subjudul terakhir, buku Paradoks Indonesia ditutup dengan bab Jokowi the best actor paradoks di Indonesia. Oke, silakan. Ayo Pak Dijawab Bang Fadlizon. Fadli. Ya, saya Terima belum kasih, tahu nih pimpinan. Pak Fadlizon ini apakah oposisi rasa koalisi atau koalisi rasa oposisi. Dibuktikan dijawab. malam ini. Jadi begini ya. saya apresiasi ya pendapat itu, dan saya memang harus kita melihat dalam sebuah konteks. Ketika itu memang agak dipaksakan gitu ya. RUU itu lahir begitu cepat ya, dengan situasi transisional sebetulnya, dan memang masih banyak perdebatan yang harusnya bisa diperdalam ya ketika itu. Dan ada juga sebetulnya arahan dari Pak Prabowo ketika itu ya tolak aja, sebetulnya begitu. Tapi memang dinamikanya beda, akhirnya hanya dengan catatan. Dan catatan itu termasuk beberapa hal terkait dengan Dewan Pengawas dan lain-lain. Tetapi memang menurut saya ada masalah, dan kelihatan sekarang memang ada masalah. Ini yang harus dibuktikan oleh pimpinan KPK sekarang, bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi. Tetapi ada beberapa insiden yang menunjukkan bahwa sekarang pelemahan terhadap KPK itu semakin terjadi. Saya kira ini tidak bisa dinafikan, dan ini yang harus menjadi evaluasi ke dalam KPK sendiri, itu menurut saya. Oke, pimpinan, tadi pertanyaan udah terjawab tidak? Iya, Pak Ketua Fadlizon. pimpinan, mohon izin Pak Fadli kelihatan masih oposisi. Bro. Oh, masih oposisi. Nah, paling enggak dari statementnya tadi ya. nah, jadi jatah perlu dipertimbangkan apa tidak ini? Oh iya, dia masa minta jatah. Enggak, saya ini bukan oposisi atau bukan koalisi, kan kita menyuarakan apa yang ada di dalam Tapi ketum Gerindra suasana masyarakat. Ketum Gerindra jadi menteri kan Bang ya? Ya. Kalau jadi- itu berbeda. Oh, berbeda. Ya, di dalam persoalan itu saya kira nggak ada urusannya. Artinya kita berjuang di eksekutif, berjuang di legislatif, itu dua hal yang hal yang berbeda dengan tadi persoalan KPK. Belum tentu semua nanti ya, udah bahwa benar. itu sama atau berbeda ya. Saya kira nanti kita lihat perjalanannya. Gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu ya. ya. Kita tahan dulu. Kita masih punya sejumlah isu-isu lainnya, termasuk juga kita masih punya satu isu soal penegakan hukum yang akan kita bahas akhir-akhir ini, yang dianggap penegakan hukum itu tebang pilih, begitu ya tadi ya kata Sultannya. Kita akan bahas nanti bersama-sama tentunya di sini, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi.